Pemirsa, 5 hari pasca ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan ex-jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah masih jadi tanda tanya. Sementara itu situasi di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat lengang dan tidak lagi dijaga ketat. Informasi selengkapnya pemirsa telah terhubung dan jurnalis Metro TV ada Emir Hamzah di depan rumah Febri Adriansyah. Selamat pagi Emir. Emir, bagaimana pantauan terkini di kediaman Febri Adriansyah? Ya, Andro, Valen dan juga pemirsa, situasi terkini tepatnya di kediaman ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pantauan kami sejak pukul 6 pagi sudah tampak cukup lenggang, tidak terdapat aktivitas yang menonjol dan cukup kondusif, di mana penjagaan ketat yang sempat terjadi di kediaman Febri Adriansyah ini sudah tidak ada lagi sejak penetapan di hari kelima hari ini. Adapun juga aktivitas yang terjadi di depan rumahnya maupun di dalam rumah, kami masih belum melihat adanya aktivitas dari penghuni rumah yang berada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda lebih jelas situasi terkini yang akan ditunjukkan oleh juru kamera Wildan Aulia. Jika Anda melihat, memang rumah yang berada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan nampak cukup sepi begitu. Tadi kami sempat melihat ada aktivitas dari penjaga rumah yang tepat berada di depan kebun begitu, di depan rumahnya. Namun memang belum terdapat beberapa orang yang hadir ataupun masuk ke dalam rumah. Jika Anda melihat di layar kaca Anda terdapat sejumlah lampu yang menyala dan ini menandakan adanya aktivitas yang berada di dalam rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu sendiri. Dan hingga kini kami masih terus melakukan pemantauan untuk melihat situasi dan kondisi terkini. Saya akan menunjukkan juga kepada Anda, Andro dan Valen, tepat jalan yang berada di depan rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah mulai dibuka, di mana pada hari Rabu pekan lalu jalan ini ditutup selama 3 hari, di hari Rabu, Kamis, Jumat, ketika sejumlah penjagaan diketat dan terparkir sejumlah mobil. Namun sejak hari Senin ini telah dibuka secara full dan masyarakat dapat menggunakan kembali jalan yang berada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan ini merupakan lokasi dari penjagaan lingkungan sekitar yang memang kemarin pada minggu lalu dijaga begitu ketat. Kita ketahui pada hari Kamis dan hari Rabu pekan lalu telah terdapat penjagaan ketat dari Kejaksaan Agung ataupun pihak TNI yang telah dikonfirmasi bahwa penjagaan pada pekan lalu oleh pihak TNI ini menurut Perpres nomor 66 tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI untuk menjaga tugas jaksa dan wewenangnya begitu. Dapat kami sampaikan memang Febri Adriansyah mulai terjerat kasus ini dan ditetapkan pada hari Sabtu lalu terjerat kasus 3 korupsi di perusahaan pelat merah, yang mana salah satu penggeledahan dari 13 lokasi titik penggeledahan rumah Febri Adriansyah yang berada di kawasan Sentul ini telah terkonfirmasi merupakan rumah dari milik dirinya, di mana di dalam rumah tersebut ditemukan aset sekitar 476 miliar rupiah serta 74 kg emas itu sendiri. Namun kami tadi sempat mengecek begitu laporan harta kekayaan milik Febri Adriansyah LHKPN tahun 2025 yang dilaporkan oleh dirinya di tanggal 7 Maret 2026 disebutkan bahwa harta kekayaannya ini sekitar 18,2 miliar rupiah, yang mana mayoritas dari harta kekayaannya ini yaitu tanah dan bangunan. Terdapat 5 tanah dan bangunan yang merupakan dari harta kekayaan Febri Adriansyah. 2 berada di kawasan Jakarta Selatan. Mungkin salah satunya merupakan tepat di belakang saya, 2 lagi berada di kawasan Tangerang Selatan, dan 1 lagi ini berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sehingga rumah yang berada di kawasan Sentul, Bogor ini tidak tercatat di LHKPN yang dilaporkan Febri Adriansyah pada 7 Maret 2026 lalu. Dan itu menjadi pertanyaan publik, bagaimana rumah tersebut tidak terdaftar dan juga aset hampir lebih dari setengah triliun ini berada di rumah tersebut. Dan hingga kini pantauan kami sekitar menjelang pukul 8 dari pukul 6 pagi hari tadi belum terdapat aktivitas yang begitu nonjol, hanya terdapat beberapa lampu yang memang menyala terlihat dari dalam rumah. Andro. Emir, sejauh ini apakah ada informasi terbaru soal di mana keberadaan Febri Adriansyah yang terkini?
Ya Valen, memang jika kita melihat keberadaan Febri Adriansyah terakhir kali muncul di hadapan publik ini pada hari Jumat tanggal 10 Juli lalu di mana dirinya melakukan konferensi pers tepatnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk memberikan klarifikasi terkait sejumlah penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Tas Tipikor Polri bersama di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Jika kita melihat keberadaannya hingga kini belum nampak begitu di publik, di mana dirinya juga sempat mengundurkan diri pada hari Sabtu dini hari sehingga keberadaannya belum diketahui. Namun menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Anang Supriyatna ini menerangkan pada konferensi pers di hari Senin lalu bahwa keberadaan Febri Adriansyah ini telah dilakukan pemantauan oleh pihak penyidik dan telah terkonfirmasi bahwa Febri masih berada di Indonesia dikarenakan Direktorat Jenderal Imigrasi ini telah mengeluarkan pencekalan ataupun penjagaan untuk Febri Adriansyah serta untuk Donerito pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana selama 20 hari ke depan ataupun pada awal Agustus nantinya ini pencekalan dilakukan oleh pihak dari Direktorat Imigrasi Kemenipas. Menteri Imipas Agus Andrianto ini menuturkan bahwa pencekalan ini merupakan permintaan dari Polda Metro Jaya dan disampaikan bahwa pencekalan setelah 20 hari nantinya diharuskan diminta oleh Kejaksaan Agung yang kita ketahui bahwa saat ini kasusnya sudah dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung. Valen dan Andro. Baik, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari salah satu kediaman dari Febri Adriansyah di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.